Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dityansyo Marsidik. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi terkait sistem multimedia, yang mana materi ini saya susun untuk memenuhi tugas ujian tengah semester sistem multimedia. Ada beberapa hal yang akan saya bahas di dalam materi ini, yaitu yang pertama ada apa itu multimedia, yang kedua ada perkembangan multimedia, yang ketiga ada perbedaan bit pada image, yang keempat ada multimedia di era saat ini, yang kelima ada bidang multimedia yang berpotensi berkembang, serta yang keenam ada ide konsep pengembangan bisnis di bidang multimedia. Kita ke yang pertama, yaitu apa itu multimedia? Multimedia merupakan berbagai bentuk media yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau menyediakan hiburan. Adapun beberapa komponen yang ada di dalam multimedia. Yang pertama, ada teks, yang mana teks berfungsi untuk menyampaikan informasi secara tertulis. Yang kedua, ada audio. Audio berfungsi untuk menyampaikan informasi melalui suara. Yang ketiga, ada gambar. Gambar berfungsi membantu menjelaskan sesuatu informasi secara visual. Yang keempat, ada animasi. Gambar bergerak yang tercipta dari serangkaian gambar diam. Yang kelima, ada video. Gabungan dari gambar bergerak dan audio yang merekam adegan nyata atau animasi. Yang keenam, ada interaktivitas. Interaktivitas adalah beberapa elemen navigasi untuk memudahkan pengguna dalam pengoperasiannya. Selanjutnya kita masuk ke perkembangan multimedia. Seperti yang kita tahu, perkembangan multimedia sangatlah maju. Menurut saya yang paling menonjol yaitu adalah hiburan atau game. Yang mana di industri game sendiri terus berkembang dengan teknologi terbarunya seperti real time ray tracking dan AI, sehingga lebih realistis dan imersif. Selanjutnya ada perkembangan multimedia di bidang pendidikan atau e-learning. Sistem pembelajaran yang semakin maju sehingga dapat menggunakan simulasi, pembelajaran video, dan buku elektronik. Selanjutnya ada perkembangan multimedia di bidang perangkat atau hardware-nya ya. Perangkat atau hardware sangat inovatif seiring berkembangnya waktu. Berinovasi dalam perangkat seperti komputer, smartphone, tablet, dan perangkat VR atau AR. Selanjutnya ada perkembangan multimedia di bidang jaringan dan internetnya. Kecepatan internet yang semakin tinggi dan teknologi cloud computing memungkinkan distribusi dan streaming konten multimedia secara global dengan cepat dan efisien. Selanjutnya kita masuk pada perbedaan bit pada image. Perbedaan bit pada gambar atau image mengacu pada kedalaman bit dari gambar tersebut yang menentukan jumlah warna atau tingkat abu-abu yang dapat ditampilkan dalam gambar. Yang pertama, gambar 1 bit hanya memiliki 2 kemungkinan nilai untuk setiap pikselnya, yaitu hitam ataupun putih. Tidak ada warna atau tingkat abu-abu lainnya yang dapat ditampilkan. Yang kedua, ada gambar 8 bit atau grayscale. Dapat menampilkan 256 tingkat abu-abu yang berbeda, dari hitam pekat hingga putih cerah. Yang ketiga, ada gambar 24 bit. Dapat menampilkan hingga 16.777.216 warna berbeda. Setiap pikselnya terdiri dari 3 komponen, warna merah, hijau, dan biru, atau biasa kita sebut dengan RGB. Masing-masing dengan kedalaman 8 bit dengan nilai 256. Yang keempat, ada gambar 32 bit
Gambar 32 bit sama dengan gambar 24 bit. Namun, tambahan saluran alpha 8 bit untuk transparansinya. Totalnya, setiap pixel memiliki 32 bit dengan 8 bit masing-masing untuk merah, hijau, biru, dan alpha. Yang kelima, ada gambar lebih dari 32 bit. Gambar dengan kedalaman bit yang lebih tinggi, seperti 48 bit atau 64 bit, digunakan dalam aplikasi yang memerlukan rentang dinamis yang sangat tinggi atau presisi warna yang sangat tinggi, atau biasa kita sebut dengan High Dynamic Range atau HDR. Selanjutnya kita masuk multimedia di era saat ini. Seperti yang kita tahu, multimedia di era saat ini berkembang sangat pesat dan mencakup berbagai aspek teknologi, dan aplikasinya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada virtual reality atau biasa kita sebut dengan VR. Teknologi VR memungkinkan pengguna untuk memasuki dunia virtual yang sepenuhnya imersif. Digunakan dalam berbagai bidang seperti gaming, pelatihan simulasi, dan pariwisata virtual. Selanjutnya ada augmented reality atau biasa disebut dengan AR. Mengintegrasikan elemen digital ke dalam lingkungan fisik pengguna, memungkinkan interaksi yang lebih kaya dan informatif. Selanjutnya ada animasi dan efek atau biasa disebut dengan VFX. Perkembangan dalam software animasi dan VFX telah menghasilkan film, acara TV, dan iklan dengan kualitas visual yang sangat tinggi. Selanjutnya ada bidang multimedia yang berpotensi berkembang seiring berjalannya waktu. Bidang multimedia terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi digital. Beberapa bidang yang memiliki potensi besar untuk pertumbuhan di masa depan, yaitu contohnya, pertama, ada pembelajaran online interaktif. Platform pembelajaran online yang menyajikan konten multimedia interaktif seperti video pembelajaran, simulasi, dan kelas virtual akan terus berkembang nantinya seiring dengan meningkat permintaan akan pendidikan jarak jauh. Yang kedua ada virtual reality, VR atau augmented reality, AR. Pengalaman multimedia yang imersif seperti VR dan AR terus makin berkembang, terutama dalam industri game, pendidikan, realitas virtual simulasi, dan pemasaran. Selanjutnya yang ketiga ada animasi 3D dan efek visual. Industri film, iklan, dan game terus-menerus membutuhkan efek visual dan animasi 3D berkualitas tinggi, sehingga menciptakan permintaan bagi profesional di bidang ini semakin luas. Yang keempat ada pembuatan konten digital. Dengan popularitasnya konten digital seperti video online, podcast, dan konten media sosial, meningkatkan permintaan untuk produser konten multimedia semakin berkembang. Selanjutnya kita masuk ke dalam ide konsep pengembangan bisnis, yang mana saya di sini memilih produksi video dan film. Konsep pengembangan bisnis produksi video dan film yaitu yang pertama berkonsep seperti membuat perusahaan yang memproduksi sebuah iklan atau video komersial, video konten media sosial, film dokumenter, film pendek, serta musik video dengan konsep yang inovatif namun tetap dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh hukum. Pengimplementasian ide konsep pengembangan bisnis ini yaitu meningkatkan inovasi teknologi seperti penggunaan drone, meningkatkan konsep animasi dan motion graphic, berkolaborasi dan bermitra dengan beberapa influencer untuk meningkatkan jangkauan audiens, pelatihan dan perkembangan yang berkelanjutan bagi tim produksi untuk keterampilan teknis dan kreativitas, optimalisasi jam operasional perusahaan agar jadwal produksi tetap pada kondisi yang prima. Baik, cukup sekian dari saya. Materi yang saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf.
Jika ada salah kata juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.